Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Khawanabiddin a'asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke 85 sampai 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menemui Allah Ta'ala yang Maha Rahman dalam keadaan mereka berkelompok sebagai pengunjung. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami seret orang-orang yang jahat ke neraka jahanam dalam keadaan berjalan dan kehausan. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali bagi yang memiliki kesepakatan yang diambil dari sisi Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Yukhbiru ta'ala an tafawutil fari
fariqaini al-muttaqina wal mujrimin. Wa annal muttaqina lahu bittiqa'i syirki wal bid'ah wal ma'asi yahsyuruhum ila mawqifil qiyamati mukramina mubajjalina mu'azzamina wa anna ma'alahum ar-rahmanu wa qastahum al-mannanu wufudan ilaih. Wal wafidu la budda yakuna fi qalbihi min ar-raja'i wa husni dhanni bil wafid ilaih. Ma huwa ma'lumun. Fal muttaquna yufduna ila rahmani rajina minhu rahmatahu wa amima ihsanihi wal fawza bi atayahu fi dari ridwanihi wa dalika bisababi ma qaddamu minal amali bitaqwahu wattiba'i maradihi wa anna allaha ahida ilaihim bidzalika thawabi ala alsinati rasulihi fatawajjahu ila rabbihim mutmainnina bih wathiqina bi fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan dimuliakan, diagungkan dan dihormati. Tempat kembali mereka ialah Allah yang Maha Rahman. Tujuan mereka ialah Allah yang Maha Memberi. Sebagai tamu-tamu. Tamu atau utusan pasti ada harapan dalam hatinya. Dan prasangka baik terhadap yang mengutusnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Artinya orang-orang yang bertakwa mereka diutus untuk menemui Allah yang Maha Rahman. Dengan mengharap rahmat Allah dan luasnya kebaikan Allah. Mengharap keberuntungan dari pemberian-pemberian Allah Ta'ala di negeri yang Allah ridhoi, yakni surga. Hal itu disebabkan
mereka telah melakukan amalan berupa ketakwaan kepada Allah, mengikuti perkara yang Allah ridhoi, dan sesungguhnya Allah juga telah berjanji kepada mereka akan membalas amalan tersebut melalui lisan rasul-rasulnya. Maka orang-orang yang bertakwa menuju kepada Rabb mereka dalam keadaan hatinya tenang, dalam keadaan sangat percaya akan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Wa amal mujrimun fa innahum yusaquna ila jahannam wirda ay itoshan wa hadha absa'u ma yakunu minal halati sauquhum ala wajdulli was-sighari ila a'dami sijnin wa afda'i uqubatin wa huwa jahannam fi hali dam'ihim wa nasbihim yastaghithuna fala yughathuna wa yad'una fala yustajabu lahum wa yastasfi'una fala yusfa'u lahum wa lihada qala la yamlikuna asy-syafa'ata ay laysat asy-syafa'atu milkahum wala lahum min syai'un wa innama hiya lillahi ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'ah wa qad akhbara annahu la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in li'annahum lam yattakhidhu indahu ahdan bil imani bi wa bi rusulih wa illa faman ittakhadha indahu ahdan fa amana bih wa bi rusulihi wattaba'ahum fa innahu mimman irtadahu Allah wa tahsulu lahu syafa'ah kama qala ta'ala wa la yasfa'una illa liman irtada wa samallahu al-imana bihi wattiba'a rasulihi ahdan li'annahu ahida fi kutubihi wa ala alsinati rasulih bil jazail jamil liman ittaba'ahu. Adapun orang-orang yang berdosa, mereka diseret menuju ke jahanam dalam keadaan kehausan. Ini merupakan keadaan yang paling jelek. Mereka diseret dalam keadaan rendah, dalam keadaan kecil, menuju ke penjara yang paling besar, menuju ke hukuman yang paling keras, yakni jahanam. Dalam keadaan mereka sangat kehausan, mereka sangat kecapean. Mereka minta tolong, tapi tidak ditolong. Mereka berdoa, tapi tidak dikabulkan doanya. Mereka minta syafaat, tapi tidak diberi syafaat. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak memiliki syafaat. Yakni syafaat bukan untuk mereka. Mereka juga tidak punya hak sedikit pun dari syafaat itu. Syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Katakanlah, hanya milik Allah semua syafaat. Sungguh Allah Ta'ala telah menghabarkan bahwa tidaklah bermanfaat untuk orang-orang musyrik dan kafir syafaat orang yang memberi syafaat. Karena mereka tidak memiliki kesepakatan di sisi Allah berupa iman kepada Allah dan kepada para Rasul. Adapun orang-orang yang memiliki kesepakatan di sisi Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
mengikuti mereka, maka termasuk golongan yang Allah ridhoi, sehingga dapat syafaat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menamakan iman kepada Allah dan mengikuti para Rasul sebagai kesepakatan atau perjanjian. Karena Allah Ta'ala di dalam kitabnya melalui lisan Rasul-Rasulnya telah berjanji akan memberi balasan yang baik bagi orang yang mengikuti Rasul-Rasul tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Bayanu karamatil muttaqin wa mihanatil mujrimin. Bayanu karamatil muttaqina wa mihanatil mujrimina. Penjelasan tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa dan kehinaan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, secara global ayat-ayat ini menunjukkan keterangan tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa dan kehinaan orang-orang yang suka berbuat dosa. Tsaniyah, annal muttaqina yahsurhumullahu ila mauqifil qiyamah. Annal muttaqina yahsurhumullahu ila mauqifil qiyamah mukramina mubajjadina mu'addamina. Mutmainnina wasikina bifadli. Orang-orang yang bertakwa akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti dalam keadaan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dalam keadaan
hatinya tenang dan sangat percaya akan mendapatkan fadilah dari Allah Ta'ala. Nas'alullah Ta'ala ayja'alana minal muttaqin. As-salisah, qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Wafdan fihi salah satu aujuh. Wafdan fihi salah satu aujuh. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, lafaz wafdan ada 3 makna. 3 bentuk makna. Ahaduha rukbanan. Rukbanan. Qalahu al-Farra'u. Yang pertama maknanya wafdan ialah rukbanan. Naik kendaraan. Pendapat al-Farra'u. Jadi orang-orang yang bertakwa besok pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan wafdan, yakni naik kendaraan. Wallahu Ta'ala al-bisawab, kendaraan apa? Yang jelas dibentuk kehormatan dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Asani jama'atan. Qalahu al-Akhfash. Qalahu al-Akhfash. Yang kedua makna wafdan adalah berkelompok-kelompok atau berjamaah. Pendapat al-Akhfash. Jadi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berjamaah, berkelompok-kelompok, ya. Nah, enggak sendirian. Di pendapat al-Akhfash. Sebagai bentuk kehormatan, ya. Jadi dikumpulkan rame-rame, ya, supaya senang. Ternyata banyak temannya, ya. Nah, asalis zuwaran. Zuwaran. Qalahu Ibnu Bahrin. Qalahu Ibnu Bahrin. Pendapat yang ketiga, makna wafdan adalah sebagai utusan yang berkunjung. Sebagai pengunjung. Sebagai tamu, utusan. Tamu yang berkunjung. Di pendapat Ibnu Bahrin. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang bertakwa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tamu terhormat yang berkunjung. Nah, di pendapat Ibnu Bahr.
Arabiah. Annal mujrimina annal mujrimina yusakuna ila jahannama wirdan. Orang-orang yang berbuat dosa, mereka akan diseret ke dalam neraka jahanam dalam keadaan wirdan. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Wirdan fihi thalathatu awjuh. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, makna wirdan ada 3 bentuk. Ahaduha musyatan. Yang pertama, makna wirdan ialah musyatan. Ini sambil jalan, enggak dikasih kendaraan, ya. Berarti orang-orang yang berbuat dosa akan diseret menuju ke neraka jahanam wirdan, yakni sambil jalan kaki. Qalahu al-Farra'u. Ini pendapat al-Farra'. Asani itoshan. Asani itoshan. Wa qawlu Ibn Abbas wa Abi Hurairah wal Hasan. Pendapat yang kedua, makna wirdan ialah itoshan, dalam keadaan kehausan. Artinya, orang-orang yang berbuat dosa akan diseret ke neraka jahanam dalam keadaan wirdan, kehausan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Al-Hasan. Asalis afrodan. Makna yang ketiga, wirdan itu ialah afrodan, sendiri-sendiri, tidak ada yang nemeni. Termasuk bentuk penghinaan bagi mereka
pada hari kiamat nanti diseret menuju neraka jahanam dalam keadaan berjalan kaki, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak ada yang menemani. Nah, naudzubillah min dzalik. Al-faidatu al-khamisah. Asy-syafa'atu naw'ani. Musbatatun wa manfiyatun. Syafaat itu ada dua macam. Ada yang musbatah, yakni ditetapkan untuk diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan manfiyah, yakni ditiadakan untuk al-mujrimun. Al-faidatu as-sadisah. Asy-syafa'atul musbatah li ahli iman. Wasyafa'atul manfiyah li ahli kufrani. Syafaat musbatah itu untuk orang-orang yang beriman. Dan syafaat manfiyah itu untuk orang-orang yang kafir. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Innama syafa'atu lillahi ta'ala. Wa yu'tiha liman irtada.
Kama qala ta'ala, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Wa qala ta'ala, wa la yasfa'una illa liman irtada. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan syafaat itu bagi yang Allah ridhoi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, milik Allah semua syafaat. Dan juga firman Allah Ta'ala, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhoi. Nah, oleh sebab itulah, kita memohon syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menjadikan kita termasuk hamba yang diridhoi, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Allah melalui para malaikat, para nabi dan rasul, melalui orang-orang soleh, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.